Ya ini juga menjadi pertanda kalau ya kadar trigliseridanya sedang tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah cek kolesterol pakai alat ini? Nah, jadi ini cuma bisa cek kolesterol total ya. Nah, coba sekali-sekali cek profil lipid. Artinya ada kolesterol total, HDL, LDL, sama trigliserida. Siapa tahu kolesterol totalnya memang normal, tapi trigliseridnya tinggi ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau trigliserid tinggi ini teman-teman ya harus waspada lah, karena ini juga bisa bikin sakit. Trigliserida ini dia lemak di dalam darah, kemudian juga di sel-sel lemak. Ya, didapatkan dari mengkonsumsi makanan misalkan yang berlemak-lemak, ya, yang tinggi gula ataupun yang bergula-gula gitu, yang manis-manis. Ya, kemudian juga teman-teman misalkan mengkonsumsi alkohol, yang sering pakai mentega kalau masak, ya, yang digoreng-goreng, keju, ya, ataupun misalkan makanan-makanan laut. Nah, jadi hati-hati. Kita akan bahas seputar trigliserida tinggi. Kok bisa dibilang tinggi? Ya tentu kalau kadarnya itu di atas normal ya. Harusnya itu kurang dari 150. Kalau di atasnya berarti sudah tinggi. Jadi harus diturunkan. Kalau tinggi terus-terusan, apa nih dok masalahnya? Ya tentu nanti bisa bikin penyakit jantung, ya masalah di pembuluh darah, peradangan pankreas, ya jadi penyakit lain pun juga bisa. Misalkan teman-teman makan yang enak, favorit, ya pisang goreng ditambah keju. Nah kemudian kan tentu itu ada lemaknya. Nah lemak tadi ataupun trigliserid tadi, ya itu akan dipecah jadi energi. Nah tapi kalau berlebihan ataupun dia sudah ya nggak terpakai, akhirnya kan jadi cadangan. Itulah yang akan menyebabkan trigliserida teman-teman tinggi, ya akumulasi itu. Nah disimpannya ya tentu di tubuh kita, ya di sel-sel lemak. Apa penyebab trigliserida bisa tinggi? Tentu penyebab utamanya ya dari pola makan yang nggak sehat, ya rendah serat, ya tinggi lemak. Ya kemudian juga ini akan diimbangi dengan misalkan teman-teman ada riwayat keluarganya yang punya penyakit ini ataupun trigliseridanya tinggi. Kemudian yang kedua, itu suka makan karbohidrat simpleks yang berlebihan. Misalkan teman-teman makan nasi ya, sudah makan nasi, makan yang manis-manis lagi, kue, roti dan sebagainya. Ya ini kan dia tinggi gula. Nah, gula tadi ya menyebabkan trigliseridanya tinggi. Yang ketiga, sering minum alkohol dan merokok. Nah, jadi minum alkohol saja udah nggak sehat ya, apalagi merokok. Nah, jadi kalau teman-teman punya kebiasaan ini ya sebaiknya tinggalkanlah. Ya, merokok ini kan sebenarnya memang kata orang bikin hilang stres ya, tapi padahal ini malah bikin stres karena bikin ketagihan ataupun kecanduan. Kemudian bisa bikin tubuh nggak sehat. Nah, jadi berhenti ya. Nggak ada kata nggak bisa kalau ada niat dan usaha. Kemudian yang minum alkohol juga ya sebaiknya hentikan, ya mulai kurang-kurangi baru dihentikan kalau memang teman-teman sulit. Yang keempat itu malas olahraga. Artinya teman-teman kurang aktivitas di rumah. Ya mageran, sering tidur-tiduran, kan enak nih ya main HP, lihat tontonan drakor misalkan, ataupun main HP, bermain game gitu ya. Jadi kan akhirnya kurang gerak. Ya tubuh akhirnya berlebih ya berat badannya, ya lemaknya menumpuk, akhirnya kolesterol tinggi, kemudian trigliserid tinggi ya, kemudian lemak jahat pun nanti bisa tinggi. Yang kelima, kondisi tertentu, misalkan ada penyakit diabetes. Nah, jadi diabetes ini juga menjadi penyebab. Obesitas. Nah, yang punya berat badannya berlebih ataupun sudah masuk obes ataupun praobes, hati-hati. Punya penyakit liver, ya hormon tiroidnya rendah, ya ini bisa jadi penyebab. Dan untuk wanita yang sudah memasuki menopause, ya ini juga menjadi penyebab. Apa gejala trigliserida tinggi? Ya memang kalau untuk gejala yang spesifik, ya ini nggak ada ya. Taunya itu memang ketika teman-teman cek kolesterolnya,
profil lipidnya, baru ketahuan ya. Wah, ternyata ini di atas 150. Wah, ini ternyata normal. Wah, ini ternyata sudah melebihi batas normal. Nah, itu dicek ya dengan menggunakan alat di laboratorium. Nah, kemudian kalau orang bilang ya penyakit santet plasma, ya seperti ini ya, dia ada timbunan lemak di bawah kulit. Nah, ini juga menjadi pertanda ya, selain dengan teman-teman cek ya di laboratorium. Dan yang sering-sering sakit leher, misalkan sering pegal lehernya, sering pusing-pusing ya, apalagi yang obesitas ya, coba cek. Ya, ini juga menjadi pertanda kalau ya kadar trigliseridanya sedang tinggi. Bagaimana pengobatan trigliserid tinggi? Nah, jadi pengobatannya itu bisa dilakukan secara mandiri ataupun rumahan. Ya, artinya teman-teman bisa melakukannya di rumah. Ya, itu caranya gampang sekali ya. Yang penting dilakukan. Ya, jangan cuma 1 hari, tapi dilakukan secara rutin ya ataupun konsisten. Misalkan teman-teman pola makannya ya harus dijaga, karena memang semuanya itu dari makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Bukan saat ini, tapi ke depannya. Ya, jadi jangan percaya ya. Ya, melakukan 1 hari itu bisa sehat lamanya, itu nggak mungkin. Ya, itu memang perlu konsistensi ataupun rutinitas. Ya, teman-teman konsumsilah makanan tinggi serat ya, misalkan sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, kurangi karbohidrat simplek, ganti ke karbohidrat kompleks. Ya, cara masaknya juga divariasikan, misalkan pakai minyak zaitun ya, jangan selalu goreng-goreng sampai berendam gitu. Kurangi mentega, kurangi gula-gula ya, makanan manis, kue, roti dan sebagainya. Olahraga teratur ya 30 menit, lakukan misalkan 150 menit per minggu ya, dilakukan misalkan 5 kali ataupun 3 kali, tapi kalau bisa 150 menit dalam 1 minggunya. Minum air putih itu yang cukup ya, jangan minum misalkan soda, alkohol, minuman manis. Air putih saja ya, 8 gelas sehari ataupun 2 liter. Yang masih merokok ya usahakan berhenti, karena ini cara yang efektif. Sudah dilakukan semua tapi masih merokok, wah ini kurang mendukung. Kemudian teman-teman bisa minum suplemen minyak ikan ya yang mengandung omega 3. Ini cara juga ya, setelah melakukan cara alami bisa dibantu dengan suplemen supaya kadar trigliseridnya ataupun kadar kolesterol lainnya itu bisa turun di ambang batas normal ya. Jadinya yang tadinya tinggi bisa normal. Apa saja komplikasi trigliserid tinggi? Ya, jadi komplikasinya tentu ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, misalkan stroke, ya, penyakit jantung, ya, ataupun masalah nanti di ginjalnya. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi memang penting untuk menormalkan kadar trigliserid yang tinggi. Bagaimana pencegahan trigliserid tinggi? Nah, untuk pencegahannya hampir sama ya, dengan cara mengobati secara mandiri ya. Konsumsi makanan sehat, tinggi serat, kurangi mengkonsumsi makanan yang manis-manis ya, kemudian kurangi mengkonsumsi makanan yang berlemak-lemak, olahraga teratur ya, minum cukup air putih, jangan minum yang lain ya, hindari stres. Kalau ada penyakit diabetes, minum obat teratur. Kalau ada penyakit hipertensi, minum obat teratur agar tensi maupun gula darahnya terkontrol. Dan yang nggak ketinggalan, olahraga rutin ya, dan juga tidur harus cukup, jangan suka begadang. Nah, teman-teman yang punya pengalaman tentang trigliserid tinggi ataupun punya masalah tentang trigliseridanya, silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.